Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Ya, baru juga berdiri, partainya Amin Rais ini cari gara-gara bos. Mereka offside. Partai Umat lewat mulut ketua umumnya yang juga adalah menantunya Amin Rais yang anti KKN, bilang bahwa mereka memang partai pendukung politik identitas. Entah lagi cari sensasi atau manuver apa. Tapi jelas saja pengumuman ini melukai hati orang-orang waras yang sedang berjuang supaya Indonesia terbebas dari kebencian berbasis suku, agama, dan ras. Siapa penggerak Partai Umat yang jelas-jelas sekarang jadi partai kadrun itu? Ya siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais. Orang yang dikenal sebagai penderita sakit hati ke Pak Jokowi yang sudah pada taraf kronis stadium akhir. Inilah ketika orang sakit hati membuat partai. Ya, yakin isinya bakal kumpulan orang-orang sakit hati juga. Lihat saja siapa yang mereka undang di acara rakernasnya Partai Umat ini. Dari Anies, Rocky Gerung, Refli Harun, sampai Gatot Nurmantio. Fik ya, Partai Umat jadi partai sakit hati. Pantesan, langsung mainkan politik identitas. Karena mau main apa lagi? Sebagai dagangan politik ya, Amin Rais itu selain sudah kadaluarsa, sudah uzur, juga sudah waktunya diretur. Tonton sampai kelar ya, biar nggak sakit hati kayak Mbah Amin Rais. Letak. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Ya, seolah frustasi karena nggak tahu bagaimana cara menarik simpati publik. Partai Umat menggunakan jurus lawas yang dulu digunakan Anies biar menang Pilgub DKI. Ya, Partai Umat bilang bahwa mereka adalah partai pendukung politik identitas. Anda bayangkan, kalau sebagai wacana saja politik identitas itu sudah banyak yang menentang. Apalagi kalau sampai dilembagakan dalam bentuk partai kadrun. Saya yakin partai ini akan rontok di tengah jalan. Ya, setidaknya kita-kita yang waras pasti akan mengguremkan partai-partai yang dengan bangga menjadi musuh demokrasi. Amin Rais dan sekutunya ini memang sepertinya membuat partai bukannya sarana untuk berbuat kebaikan demi persatuan bangsa, malah dengan PD-nya mengumumkan bahwa mereka seolah pecandu politik identitas. Saking pecandunya sampai politik identitas dijadikan jalan ninja. Way of life katanya. Dan itu semua resmi disampaikan dalam pidato Rakernas Partai yang nyaris nggak lolos verifikasi KPU itu. Jadi mengusung agama sebagai jubah partai saja mereka nggak cukup. Harus ditegesin dalam kosakata yang menghancurkan demokrasi, yaitu politik identitas. Ya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi namanya, yang lagi-lagi adalah menantunya Amin Rais yang anti KKN itu, menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Dia bilang begini, kami akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Kata Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Umat kemarin. Ini jelas berbahaya, bos. Karena politik identitas yang kita pahami adalah parpol atau politisi yang mengedepankan identitas seperti suku, ras, agama, dan juga identitas kedaerahan untuk meraih suara terbanyak. Ketimbang program kerja yang paling baik untuk kepentingan masyarakat atau politik yang berorientasi kepada pekerjaan. Berorientasi kepada kerja. Jadi Anda bayangkan bagaimana ketika Partai Umat ini mulai kampanye atau mulai mencari pengikut. Dengan ketegasan, tanpa malu mereka memproklamirkan diri sebagai partai berbasis politik identitas. Dan jelas, identitas agama yang akan mereka usung. Saya meyakini Partai Umat dengan politik identitasnya yang sama
dan sebangun dengan Anies itu akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilihan umum. Dan sangat jelas ini akan mencederai demokrasi, bos. Jadi lagi-lagi Anda bisa bayangkan kalau Anies kemudian juga akan dicapreskan oleh Partai Umat. Kalau kemarin kan ketika keliling bersama Nasdem, slogan Anies adalah Nasdem partainya, Anies presidennya. Lalu saya membayangkan ketika Anies keliling bareng Partai Umat, saya meyakini dalam kampanye akan diteriakkan, apa partaimu, siapa presidenmu, ditambah dengan apa agamamu. Jadi kalau masih persoalkan identitas, dari mana Amin Rais dan konco-konconya itu di Partai Umat akan adu gagasan dan ide segar untuk membangun negara. Bukankah harusnya kita sudah selesai ya sebagai bangsa dalam konteks mendorong superioritas identitas? Sumpah Pemuda adalah cikal bakal kita tidak lagi mempersoalkan apa itu suku, agama, dan ras. Dari sini akhirnya saya paham, memang benar. Tahun lalu ketika aktivis 98 memprotes keras soal julukan yang sering Amin Rais gunakan, yaitu lokomotif reformasi Indonesia. Karena memang faktanya bukan. Apalagi ketika kemarin Partai Umat, partai yang dibidani oleh Amin Rais, menyatakan secara tegas sebagai partai yang menggotong-gotong politik identitas. Artinya semangat agenda reformasi yang menjunjung demokrasi dan juga menjaga hak asasi manusia tidak tercermin sama sekali pada jejak langkah seorang Amin Rais. Dan berita buruknya adalah ini kemunduran Indonesia jauh ke belakang. Ketika Saudi mulai membuka diri, memodernisasi banyak hal, kita malah ketiban budak-budak Wahabis, Khawarij, Takfiri yang menyebar mulai di ormas, rumah ibadah, dan sekarang mulai masuk partai politik. Tanpa kita sadari mereka sudah menjelma menjadi satu generasi yang mendewakan politik identitas sebagai sebuah kebanggaan. Ya seolah mereka bangga memainkan politik kebencian lewat SARA. Kalau para pelaku politik identitas ditenggarai sebagai para pengasong agama, dan pengasong agama adalah pemelihara kebodohan, maka mereka bodoh kok bangga. Ya, kalau terbukti dengan jelas Partai Umat memainkan isu-isu SARA untuk tujuan politik, tentu harapan kita, partai seperti ini harus langsung dilarang saja. Karena tinggal tunggu waktu. Saya meyakini Partai Umat yang belum bisa tembus ambang batas parlemen ini dikhawatirkan bakal mewadahi kaum Khawarij, begundal takfiri tadi, mantan-mantan ormas seperti FPI, HTI. Yang jelas ini adalah kemunduran demokrasi. Jangan sampai KPU kecolongan. Kalau terbukti melanggar, bubarkan lewat pengadilan. Daripada anak cucu kita jadi korban kebiadaban politik identitas. Yang laten dan seolah tidak nampak di permukaan saja berbahaya. Apalagi kalau sampai terus terang mendukung seperti yang dilakukan oleh Partai Umat. Yang ketua umumnya adalah menantunya Amin Rais yang sangat anti KKN itu. Dan gobloknya adalah Partai Umat ini menyebut politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila. Ini adalah upaya Amin Rais untuk mengaburkan sejarah kelam bagaimana Anies merebut dengan brutal kekuasaan di Jakarta. Nggak cukup dengan tipu-tipu, pinjam duit bohir sampai 92 miliar. Pilkada Jakarta 2017 juga dipenuhi tipu muslihat politik identitas yang sangat kejam. Dan ini mau dikaburkan oleh Partai Umat dengan menyebut politik identitas sudah sesuai Pancasila. Nah begini dong, kalau stres itu jangan tanggung-tanggung. Padahal Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa politik identitas sangat berbahaya diterapkan di Indonesia. Beliau pun mengingatkan agar politik identitas tak boleh dipakai dalam pemilu. Dan tentu saja saya mendukung arahan Pak Jokowi ini. Siapapun yang main-main dengan politik identitas, rakyat waras bakal melibas. Saya Mas Jupray, salam Bletak. Mas Jupray. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Bletak.